Saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa sekali lagi di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan sangat rindu untuk bersekutu dengan kita pagi hari ini. Karena itu mari kita bawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan saya percaya pagi ini Tuhan akan menjamah kita, melawat kita. Amin. Mari kita datang dengan rasa lapar dan haus kepada Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan sekali lagi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Katakan sama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
keputusan hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan, sungguh menyenangkan-Mu. Haleluya. Sebab kami mengasihi-Mu Tuhan, sebab kami mengasihi-Mu. Ini hidup kami, hiralah matakan darah-Mu, hiarara matakan darah-Mu, darah-Mu. Haleluya. Hiralah matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari jemaat angkat tanganmu, mari kita sembah Dia, sembah Dia. Sebab kasih-Nya yang selalu baru tiap pagi di hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Katakan ini. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Biar ini yang terus menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu karena kami cinta Tuhan lebih dari segalanya. Untuk
Apapun yang kami alami, apapun persoalan yang menimpa hidup kami, tidak akan pernah menggeser cinta kami kepada Tuhan. Itu biar kami boleh melihat Engkau Allah yang besar di hidup kami. Satu pribadi yang layak untuk disembah, layak untuk dipuji, layak untuk dikasihi. Itu ajari kami ya Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan dalam segala hal keputusan hidup kami. Kasih kami kepada Tuhan tidak tergantung hari ini kami diberkati atau belum diberkati, kami ditolong atau belum ditolong. Kasih kami tidak terpengaruh dengan itu. Kasih kami adalah kasih yang terus bertumbuh. Hari ini kami diberkati atau belum diberkati, kami mau tetap mengasihi Tuhan. Karena itu ajari kami menjadi seorang Kristen yang terus bertumbuh dalam kasih kami kepadamu. Sehingga keputusan hidup kami adalah keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami mau merenungkan firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan buat hidup kami. Dan hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini. Serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. 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 Wow. Senang sekali untuk terus kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa Alkitab berkata bahwa Tuhan itu bertakhta. Dia bertakhta di atas pujian umatnya. Jadi waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan ada di situ. Kita ini sedang membangun takhtanya Tuhan. Dan ketika Tuhan ada di sana, saya percaya seluruh eksistensi Tuhan itu ada di situ. Ya, pengurapannya, berkatnya, kekuatan yang baru, perasaan dalam diri kita, perasaan dikasihi, itu ada di situ. Sehingga kekuatan hidup kita diperbarui. Karena itu saudara, jangan lelah untuk terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, kasih Tuhan. Belajar untuk terus menjaga rasa lapar dan haus kita dengan Tuhan. Itu yang akan membuat kita terus dikuatkan. Itu yang akan membuat terus kita bertumbuh. Kita bisa melihat kasih-Nya di hidup kita. Amin. Melihat kasih Tuhan secara sempurna buat kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya Tuhan pasti menjamah kita, memberkati kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya, kalau saudara hari-hari ini di dalam pergumulan, ada permohonan-permohonan doa yang dinaikkan, saudara bisa tulis atau masukkan di permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Nanti di ujung daripada acara Kurenungkan Firman-Mu ini saya akan berdoa buat Anda semua. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di kitab Matius. Ya, pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sekarang. Sampai dengan yang ke-30 kita akan baca. Ya, Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 30. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Oke. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu
dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, sudah dari pembacaan ini kita jelas mengerti bahwa hukum Taurat yang telah Tuhan berikan kepada Musa, kepada orang Israel pada waktu itu adalah di mana Tuhan memberikan sebuah aturan, di mana waktu itu bangsa Israel mengalami sebuah yang namanya keliaran di dalam hidup mereka. Tidak ada hukum, tidak ada aturan. Mereka tidak, kata Alkitab, tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Sehingga Tuhan harus memberikan sebuah rule, sebuah aturan, supaya mereka tahu mana yang benar, mana yang boleh atau yang tidak boleh. Makanya itu hukum Taurat Tuhan diberikan, 10 perintah Allah itu dilakukan. Nah saudara, ketika memasuki dalam perjanjian baru ini, Alkitab berkata, tadi kita berkata bahwa Yesus datang tidak meniadakan hukum Taurat itu. Tetapi Yesus datang untuk menggenapinya. Hukum yang Yesus bawa adalah hukum kasih, tetapi lebih kepada kemurnian di dalam hati di mana kita mengasihi Tuhan. Ada banyak yang disempurnakan oleh Tuhan. Karena itu saudara dikatakan begini. Karena aku berkata kepadamu, ayat 18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ada hal-hal di mana hidup kita ini sungguh-sungguh menyadari bahwa kasih kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar bicara soal hukum. Memang hukum itu harus kita perhatikan baik-baik, karena itu yang akan menjaga kehidupan kita. Tetapi untuk menaati hukum itu sebenarnya bukan karena takut dihukum. Jadi beda banget. Waktu kita menaati hukum itu karena ini dasarnya harus seperti ini, kasih. Makanya Yesus datang ini untuk menggenapkan hukum Taurat itu dengan kasih. Berarti kalau hari ini Anda tidak berdusta, Anda tidak, tadi dikatakan di hukum Taurat banyak ya, Anda menghormati orang tua, Anda tidak meninggalkan tuh atau menyembah dewa-dewa lain atau Allah yang lain, ilah lain. Itu bukan karena kita hanya takut dihukum, bukan hanya itu. Tapi yang ada dalam perasaan kita adalah kita mengasihi Tuhan. Kita menjalankan semua hal itu dasarnya adalah kita mengasihi Tuhan. Makanya di awal saya ingin Anda menyanyikan lagu ini. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Karena dasarnya adalah kita mengasihi Tuhan. Kita menjauhi dosa. Kita menolak dosa. Bukan hanya kita takut dihukum. Tapi karena kita mengasihi. Saya percaya kalau dasarnya adalah kasih. Maka itu yang akan menggerakkan semua kekuatan hidup kita. Untuk kita itu tidak tega atau tidak rela hidup kita ini dipindah sudah daripada dulu kita dipindah dari gelap lalu dipindah oleh Tuhan ke terang lalu kita kembali ke gelap lagi. Kita tidak akan pernah mau melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan itu membuat kita ini menjadi jujur. Mengasihi Tuhan membuat kita adalah orang yang bisa mengendalikan diri kita sekalipun kejujuran itu kadang tidak dilihat orang. Tidak perlu orang lain lihat memang. Biarkan Tuhan yang melihat karena Anda adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Lalu amin. Nah, untuk itu Yesus menasihatkan juga ya, ayat yang ke 20 dikatakan ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang fasik, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga.
Orang Farisi ini mereka hafal. Kan disebut orang Farisi, mereka itu hafal Taurat Tuhan. Ya, saya beberapa kali pergi ke Israel. Satu saat saya pernah waktu itu pergi ke tempatnya persemayamannya Daud. Nah, waktu itu saya datang di situ ya bersamaan dengan anak-anak kecil, anak-anak sekolah mungkin. Ya, anak-anak sekolah yang di sana mereka juga berziarah ke makam Daud. Nah, saya mendengar mereka membacakan Mazmur Daud tanpa teks, saudara. Wah, orang-orang ini luar biasa. Orang-orang Yahudi mengajarkan anak-anaknya untuk menghafal firman Allah. Ya, mereka mengucapkan Mazmur Daud dengan sangat-sangat lancar sekali. Itu baik, nggak apa-apa karena itu untuk mengingatkan kita. Tapi sebenarnya fungsi daripada yang sebenar dasar daripada memperkatakan firman Tuhan bukan hanya sekedar kita hafal, tapi kita menghidupi. Nah, orang Farisi itu mereka cuma berhenti di tahu kitab Taurat. Tetapi hati mereka tidak terlibat di dalamnya. Makanya orang Farisi itu disebut orang fasik oleh Tuhan. Kenapa? Fasik itu artinya tahu kebenaran, tahu apa yang benar karena mereka hafal Taurat Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Tahu Taurat Tuhan tapi menolak untuk hidup di dalam kebenaran. Mereka seolah cuma tampak keluar mereka itu baik. Makanya judul perenungan pagi hari ini saya beri judul adalah bukan sekedar beragama. Kita ini bukan sekedar beragama Kristen. Kristen itu bicara soal kehidupannya. Bukan hanya bisa soal agama. Oke, di negara kita memang diakui Kristen sebagai agama. Betul, itu agama. Tetapi sebenarnya kalau Anda lihat kekristenan itu bukan hanya sekedar agama yang dipeluk atau dianut. Tapi kekristenan itu bicara soal kehidupan kita. Kenapa saya sebut kehidupan lebih penting? Karena disitulah kasih kepada Tuhan itu begitu nyata. Amin. Jadi kalau hari ini Anda menyebut dirimu Kristen, tapi kalau kita ini gagal untuk mengasihi Tuhan, kekristenan kita cuma berhenti pada sebuah agama saja, selesai. Ya, agama mengajarkan yang baik, tapi kita ini tidak pernah hidup dalam kebaikan Tuhan. Karena apa? Kasih kepada Tuhan itu tidak ada. Karena itu pagi hari ini mari kita menghidupi yang namanya agama yang kita anut, yang kita peluk ini sebagai dasar di mana kita ini dasarnya adalah kasih kita kepada Tuhan. Saya percaya kehidupan kita akan terus mengalami pertumbuhan. Amin. Makanya itu pagi hari ini bukan sekedar beragama, ya. Apa yang dimaksud dengan bukan sekedar beragama, ya? Dikatakan ayat 20 sekali lagi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan sekedar beragama, arti yang pertama adalah saya tulis begini, melebihi orang Farisi. Nah, saya akan jelaskan. Ya, tadi orang Farisi adalah orang yang tahu firman Allah, Taurat Tuhan, tetapi tidak menghidupinya. Mereka terjebak dengan yang namanya kemunafikan. Nah, musuh besar daripada kekristenan sebagai kehidupan yang sesungguhnya adalah kemunafikan. Orang munafik itu adalah orang yang sibuk supaya dia kelihatan baik di depan orang banyak. Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya, dalam hidupnya, di tempat-tempat yang tersembunyi yang mungkin orang lain tidak tahu. Oh, dosa itu begitu dimuliakan oleh hidup orang ini. Itu munafik. Mereka cuma sibuk membangun sebuah reputasi supaya kelihatan baik, supaya dikenal baik. Tetapi sesungguhnya orang ini telah menjauh dari Tuhan. Dan Yesus tahu bagaimana kehidupan orang-orang Farisi. Mereka yang berdoa di jalan-jalan, mereka yang seolah-olah dengan berpakaian seperti rohani begitu. Tetapi sesungguhnya hidup mereka itu menjauh daripada Tuhan. Makanya waktu ketemu dengan orang-orang fasik, Yesus berkata dengan keras kepada mereka, ya jangan mengira kalau yang itu Yohanes Pembaptis berkata, jangan mengira kamu keturunan Abraham maka kamu otomatis selamat. Enggak begitu.
Yohanes Pembaptis berkata kepada orang-orang Farisi pada waktu itu dengan jelas, dengan tegas dia berkata, jangan kamu kira gara-gara kamu keturunan Abraham maka otomatis kamu selamat. Enggak ada. Kapak ini telah tersedia untuk menebang pohon yang tidak berbuah. Karena itu mari kita pagi hari ini kita juga melihat bagaimana kita hidup. Bagaimana kita menghidupi kekristenan kita. Kalau dasar yang kita pegang adalah kita mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara, Anda dilihat orang atau tidak dilihat orang, kebenaran itu menjadi pilihan hidup kita. Kebenaran itu menjadi bagian yang sangat mutlak untuk kita hidupi. Sehingga kita menjadi orang yang terus rindu untuk berkata, Tuhan aku mau menyenangkan-Mu. Karena itu pagi hari ini yang poin yang satu ini. Biar hidup keagamaanmu kata Alkitab harus melebihi orang-orang Farisi. Amin. Kita bukan sekedar tahu tapi kita menghidupinya. Karena apa? Begitu kita terjebak pada kemunafikan. Saudara, iblis telah mengambil bagian yang terpenting dalam hidup kita. Apa itu? Rencana Tuhan. Anda akan terjebak pada situasi hanya untuk ingin menyenangkan orang lain. Tapi dengan sengaja Anda mendukakan Tuhan. Dengan sengaja kita melukai hati Tuhan. Nah itu yang membuat kita terpisah daripada Tuhan. Adalah apa? Dosa kita. Padahal Yesus telah datang dan menebus hidup kita, seolah-olah salib Kristus tidak berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah kita menyia-nyiakan salib Kristus dalam kehidupan kita. No. Tuhan telah memulihkan hidup kita. Karena itu biar kehidupan beragama kita harus melebihi orang-orang Farisi. Bukan sekedar tahu, ya, bukan sekedar hafal Alkitab. Tapi Anda adalah orang yang menghidupinya. Anda adalah orang yang hidup bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin, amin saudara. Nah kita meningkat lagi sekarang. Yang kedua apa? Bukan sekedar, tadi dikatakan bukan sekedar beragama. Bukan sekedar beragama. Kenapa? Kita yang kedua diajar oleh Tuhan. Satu prinsip ini. Bahwa persembahan kita itu tidak akan pernah melebihi hidup di dalam pendamaian. Yang kedua coba. Ya, ayat yang ke-23 dan 26 dikatakan begini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah apa? Berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya apa? Artinya Tuhan itu ingin menekankan kepada kita bahwa hatimu yang bersih, hati kita yang suci itu jauh lebih penting, itu jauh lebih mulia, itu jauh lebih diperhatikan daripada sebuah persembahan atau korban atau bahkan mungkin ibadah kita. Saya ngomong begini bukan berarti saudara tidak perlu beribadah, tidak, harus beribadah. Harus beribadah, datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan dan ibadah kita kepada Tuhan. Tetapi ibadah kita harus dibarengi dengan hati yang suci. Nah disinilah dikatakan lebih dari sekedar beragama itu di sini. Bukan hanya cuma kelihatan baik beribadah tapi hatinya jahat. Hatinya penuh dengan kebencian. Hatinya penuh dengan kemarahan. Wow saudara. Kita tidak akan pernah bisa masuk di dalam artinya nama ibadah yang sejati. Karena apa? Hati kita gak bersih. Makanya Alkitab bilang begini. Kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu. Itu bicara soal mungkin ibadah kita. Ya ibadah kita. Kita sedang ke gereja atau apa. Alkitab bilang begini. Kalau kamu sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Lalu kamu teringat hatimu kepada hati saudaramu. Ya Tuhan bilang taruh persembahanmu itu. Taruh persembahanmu dulu. Lalu apa? Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau meninggalkan persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bagi Tuhan, hati Anda yang penuh kasih. Hati Anda yang penuh dengan pengampunan. Hati Anda yang penuh dengan pendamaian dengan orang lain. Itu jauh lebih mulia. Halo amin.
Bukan sekedar Anda rajin ke gereja. Sekali lagi saya bilang, setelah ini saya bukan berarti bicara pada Anda nggak perlu ke gereja, yang penting hatinya damai. Bukan begitu juga. Kalau Anda meninggalkan persekutuan dengan orang-orang benar juga salah. Bukan itu. Tetapi ibadah kita harus disertai dengan hati yang bersih. Hati yang penuh dengan damai. Suami istri mungkin lagi konflik, lagi bertengkar. Ya, Anda mungkin hari-hari ibadah online, ikut ibadah online lagi bertengkar. Saudara, lebih baik tunda dulu karena online kan bisa diatur waktunya. Berdamailah dulu dengan pasanganmu. Salinglah memberi pengampunan, saling mengaku kesalahan, merendahkan hati, berdamai. Ketika hati bersih, ketika hati benar, datanglah kepada Tuhan. Saya percaya persembahanmu diterima oleh Tuhan. Amin. Karena dasarnya adalah hati yang bersih. Nah, ini yang dimaksud dengan bukan sekedar beragama. Kita ini beribadah bukan sekedar kewajiban belaka. Bukan sekedar kewajiban, oh hari Minggu saya harus ke gereja. Bukan hanya begitu. Tapi waktu kita sungguh-sungguh beribadah itu ada sebuah pemulihan di hati kita. Ada sebuah hati yang bersih. Dalam ibadah pun juga kita ini bisa menemukan bagaimana Tuhan tuh mengubah hidup kita. Itu arti persembahan. Arti ibadah kita. Yang lalu saya sudah jelaskan kepada Anda bahwa ibadah itu harus menjadi ibadah yang sejati. Kapan sih ibadah itu disebut sejati? Coba buka di Alkitab kita ya. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat pertama dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oh, ternyata Alkitab menjelaskan ada ibadah yang sejati. Kapan ibadah itu disebut sejati? Ya, dikatakan begini. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sampai kita tuh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, kapan kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup? Ketika terjadi sebuah pertobatan. Hati kita dipulihkan. Oh, kita mungkin benci kepada seseorang, tiba-tiba hari itu mengambil keputusan, memang tidak mudah, tapi Anda mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Anda mulai bersikap benar di dalam segala, dijauhkan kecurangan dari hidup kita. Lalu kita bertobat dari jalan-jalan kita yang salah. Disitulah disebut ibadah yang sejati. Waktu kita datang ke gereja itu disebut ibadah, tapi menurut saya itu belum sejati. Ya, masih separuh. Ketika Anda datang ke beribadah masih separuh. Kapan hidup ibadah kita menjadi sejati? Ketika Anda selesai ibadah itu, Anda pulang dengan hatimu yang bersih. Terjadi pertobatan di situ, terjadi pemulihan hati. Ada sebuah keputusan untuk Anda berkomitmen, aku mau berubah, aku mau sungguh-sungguh bertobat dari jalan-jalanku yang jahat, aku mau berdamai, dan terjadi sebuah pendamaian. Saudara, itu artinya kehidupan bukan sekedar beragama. Tuhan ingin hati kita sungguh-sungguh mengalami pemulihan. Amin. Dikatakan tadi pendamaian. Kalau kamu mempersembahkan sesuatu, taruh persembahanmu dulu. Baru berdamai dulu dengan orang lain. Setelah itu baru kembali mempersembahkan. Artinya bagi Tuhan hidup dalam pendamaian itu adalah sesuatu yang penting karena itu bicara soal hati. Waktu Anda beribadah, waktu Anda menyembah Tuhan, pastikan bahwa hati kita bersih. Amin, saudara. Amin. Karena itu adalah prinsip kerajaan Allah. Yesus datang untuk mengadakan pendamaian kita dengan Bapa. Inisiatif pendamaian selalu datangnya dari Tuhan, dan itu adalah prinsip kerajaan Allah. Karena itu biar pagi hari ini juga jadi prinsip kehidupan kita, supaya Anda tidak sekedar beragama. Halo, amin. Supaya kita tidak sekedar beragama, tapi kita sungguh-sungguh mulai membangun nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Coba ayat Matius 6 ayat 14-15. Tuhan tuh begitu menaruh pendamaian itu menjadi hal penting. Hati yang bersih itu hal yang penting. Coba
Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15. Saya akan bacakan buat saudara ya. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Dikatakan begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, sampai se ekstrim itu Tuhan tuh memperhatikan kehidupan hati kita. Sampai sentuhannya kepada begini, kalau Anda hidup dalam kebencian, ya dalam konflik dan tidak mau berdamai, tidak mau merendahkan hati untuk berdamai. Sampai Tuhan tuh berkata, kalau kamu tidak mau mengampuni, aku pun juga tidak mengampuni. Sampai se ekstrim itukah? Ya, karena Tuhan tuh ingin hidup Anda bukan sekedar beragama, tapi hati kita adalah hati yang bersih. Katakan amin. Tuhan ingin pulihkan hidup Anda dan saya. Saya percaya dimulai dari hati yang bersih, Anda akan melihat kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Dimulai dari hati yang bersih, Anda akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Apapun yang kita alami, jaga satu ini, hati kita supaya tetap bersih. Disitulah dasar dari kehidupan beragama kita. Sehingga kehidupan beragama kita beda dengan orang Farisi. Kita mulai dari hati kita yang bersih. Dan pasti Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga coba. Yang ketiga. Lihat ayat 27 sampai dengan 30 saya akan bacakan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Terus, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagi kamu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saya mesti jelaskan, ya, mesti hati-hati di sini. Ya, Yesus ingin kita itu tinggal dalam kekudusan. Di Taurat dikatakan jangan berzina. Itu Taurat mengatakannya. Tapi Yesus menyempurnakan dengan cara apa? Berzina bukan hanya bicara soal hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang ilegal. Bukan hanya itu. Tapi Yesus memperdalam lagi. Menggenapinya apa gitu. Tidak ada kontak apapun. Mata saja dikatakan. Tetapi aku berkata bahwa jika setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, itu sudah berzina. Wow, Yesus mengingatkan kita bahwa dosa perzinahan itu bukan hanya bicara soal sebuah jamaah atau sebuah kontak secara fisik, bukan hanya itu. Di dalam hati aja, lewat mata, di dalam hati aja kita menginginkannya, lalu terbersit sebuah keinginan-keinginan seksual di dalam hati kita yang ilegal jelas. Yesus berkata, kamu sudah berzina. Artinya Yesus ingin menjaga hati kita, menjaga hidup kita sungguh-sungguh untuk Anda bisa mempertahankan hidupmu. Bagaimana dengan mudah orang itu bisa jatuh dalam sebuah kesalahan. Karena itu terus jaga hatimu. Nah, yang dimaksud di sini adalah begini. Kalau maka jika matamu yang kanan menyerahkan engkau, cungkilah dan buanglah. Bukan berarti Yesus berkata cungkilah, bukan itu. Tapi lebih baik saudara, waktu hari-hari di mana ketika Anda masuk dalam godaan itu, Anda lakukanlah sesuatu yang mungkin itu ya sesuatu yang mungkin tidak terlalu berguna atau apa begitu. Kadang-kadang handphone saya itu menyelamatkan saya. Ya kadang-kadang kita ini harus mengakui lah dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang ada, ya minta maaf dengan para wanita, minta maaf saya bukan mendiskreditkan para wanita, tapi kadang-kadang cara berpakaiannya juga mungkin terlalu minim, ya. Dan itu kadang kalau sudah minim gitu, laki-laki itu kelemahannya di mata, cepet lihat-lihat kayak begitu. Nah kadang kalau sudah begitu tuh ya, kalau sudah papasan begitu dan saya tahu di jalannya sudah pasti lewat dan sebagainya. Saya kalau sudah begitu tuh ya saya kadang lihat jam, waktu lewat lihat jam, sudah nggak lihat itu. Ya dengan sengaja memang lihat jam saya atau lihat handphone saya, ya asal nggak nabrak orang lain aja, hati-hati. Saya coba fokuskan kemana, kadang saya sama dulu waktu anak saya kecil ya saya lihat kepala anak saya, ya tak pegangin kepala saya, lihat bentuk kepala saya, hafal saya bentuk kepalanya anak saya, supaya saya nggak lihatnya model-model begitu, ya.
Dengan sengaja itu terus harus mengingatkan diri kita. Mencungkil itu artinya bukan mencungkil begitu enggak. Tapi ingatkan mata kita untuk jangan sampai jatuh. Dengan sengaja Anda mulai menarik perhatian yang lain supaya Anda gak terfokus kepada hal yang salah. Karena yang ketiga ini, poin yang ketiga, apa itu? Kehidupan yang beragama supaya tidak artinya lebih daripada sekedar beragama, itu adalah yang ketiga adalah hidup di dalam kekudusan. Kekudusan itu adalah sebuah keputusan. Amin. Keputusan untuk Anda hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya dilihat atau tidak dilihat orang, belajarlah untuk hidup benar. Kekudusan itu begini, kekudusan itu bukan sekedar sebuah standar. Oh, saya puasa 40 hari, setelah itu saya kudus loh. Belum tentu juga, saudara. Oh, saya ngomongin bukan berarti tidak boleh berpuasa. Berpuasa kalau Anda mau berpuasa. Kita pun sekarang hari-hari sedang berpuasa. Tapi bukan sekedar berpuasa, arti berpuasa nanti saya jelaskan di perikop selanjutnya, saudara. Berpuasa itu punya kuasa, salah satunya adalah melepaskan belenggu kelaliman dalam hidup kita. Bicara soal kekudusan juga. Jadi bukan bicara soal, oh saya setelah puasa gak makan maksudnya saya kudus, belum tentu. Puasa itu, kekudusan itu bukan sebuah standar. Tapi kekudusan itu bicara soal kondisi. Dimana ketika kita dihadapkan pada sebuah godaan, kita memilih untuk tidak tergoda. Itu kekudusan. Di tengah-tengah orang lain melakukan kecurangan, di tengah-tengah mungkin di tempat pekerjaan Anda ada banyak korupsi yang bisa terjadi dan itu pun dilakukan oleh orang lain dan Anda tahu dan Anda mungkin sempat tergoda untuk melakukannya. Anda mungkin dibujuk-bujuk oleh teman-temanmu untuk terlibat dalam sebuah kesalahan, tapi Anda dengan tegas berkata enggak. Anda tetap menjaga kekudusan, kesucian perilaku kita. Itu nama artinya kekudusan. Di tengah-tengah dosa begitu dimuliakan, ketika dosa begitu dihargai, Anda tetap memilih untuk hidup kudus, hidup benar. Nah, itulah kekudusan. Tidak mudah memang, makanya peperangan rohani itu terjadi setiap hari di hidup kita. Itu yang membedakan hidup kita, beragama kita dengan yang lainnya. Kekristenan itu bicara soal kehidupan. Ketika Anda menjaga kekudusan, maka setiap hari, saudara, ketika Anda menjaga kekudusan itu, Anda akan sungguh-sungguh dimampukan untuk melihat Tuhan. Peperangan rohani kita setiap waktu. Termasuk saya juga. Ya sekalipun pendeta, hamba Tuhan. Ya kita ini juga manusia. Bisa digoda setiap waktu. Setiap saat bisa digoda. Yang lalu saya juga pernah cerita. Ketika saya pelayanan di satu kota. Saya lagi dijemput oleh yang minta saya khotbah di kota itu. Tiba-tiba saya jadi di mobil, handphone saya ketinggalan, saudara. Handphone saya ketinggalan. Lalu saya minta turun sebentar, saya lari mau ambil handphone saya. Ya, nah masuk di lift begitu. Nah tiba-tiba sementara lift saya masuk, tiba-tiba ada dua wanita nyusul. Waktu dua wanita nyusul, karena saya menghadap ke depan, begitu masuk ya otomatis lah, saudara, karena kelihatan satu badan, ya bajunya minim banget. Saya sudah akhirnya saya mengambil keputusan seperti tadi saya bilang, saya mencungkil mata saya dengan cara apa? Saya mau lihat itu nomor daripada lift itu, lantai 1, 2, 3, 4, saya liatin terus. Ya saya pencet lantai saya, yang dua wanita ini tidak mencet lantainya. Dia bilang, "Om," saya dipanggil Om lagi, gak enak juga, saudara ya. "Om, saya ikut ke lantainya Om ya." "Ya," saya bilang, "ya terserah." Dia kan mungkin sama, ya sudah, udah. Nah tiba-tiba saya ditanya sama satu wanita yang di belakang saya, Om sendirian ya?" Dalam hati saya mau sendirian, berdua, bertiga, bersepuluh, apa urusannya? Saya diem aja, saudara, saya nggak jawab. Saya sudah merasa nggak enak itu. Lalu tiba-tiba yang satunya berkata ini, "Om, kalau Om sendirian kita bisa temani Om loh. Ya mau nggak kita temani?" Waduh, saya tahu ini pasti ada yang nggak beres. Waduh, saya tiba-tiba dalam hati saya bahasa roh. Lalu saya lihat itu nomornya lift gitu. Ya tiba-tiba saya merasa tuh liftnya itu lambat sekali ke lantai saya. Saya bilang, "Tuhan tolong saya. Saya ini sekalipun pendeta tetapi saya manusia biasa. Saya bisa tergoda atau apapun. Tapi saya mengambil keputusan saya tidak mau digoda. Sekalipun godaan itu datang." Begitu sampai
Lift itu terbuka, saya langsung lari keluar. Ya, saya dengar dua wanita itu ketawa-ketawa, saudara. Lalu satunya ngomong sama temannya lain, omnya izin, omnya malu, omnya malu. Saya langsung lari ke kamar saya. Ya, ternyata dia juga nggak turun, saudara. Ya, atau memang maksudnya menggoda saya. Akhirnya saya masuk ke kamar, saya ambil handphone saya, telepon istri saya. Ya, saya bilang, cepat pindah kamar, cepat pindah hotel, maksudnya pindah hotel. Ya, tapi ini gitu ya, pindah hotel. Akhirnya saya beresin barang saya pindah hotel. Lihat, untuk hidup kudus itu perlu perjuangan. Godaan itu selalu datang. Doa kita setiap hari, Tuhan, beri aku kekuatan untuk menolak semua godaan. Amin, saudara. Dan saya percaya Tuhan pasti memberikan kesanggupan. Karena itu penting untuk tinggal di hadirat Tuhan seperti ini setiap waktu. Anda merenungkan firman Tuhan, Anda berdoa, Anda menyembah Tuhan. Itu penting, itulah kekuatan hidup Anda dan saya. Sehingga Anda diberi kekuatan untuk menolak yang namanya keinginan-keinginan dosa. Amin. Itu yang membedakan kehidupan beragama kita dengan yang lainnya. Karena itu saya bilang sekali lagi, bukan sekedar beragama. Ambillah pilihan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Amin, amin. Nah, kekudusan Tuhan itu yang membuat kita ini sungguh-sungguh bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 14. Masih ada hubungannya tetap dengan poin yang kedua ya. Ibrani pasal 12 ayat 14. Saya akan bacakan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Saya akan bacakan ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah apa? Kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah itu bicara soal keputusan. Saya mau mengejar kekudusan. Saya mau tinggal dalam kekudusan. Mengejar kekudusan adalah sebuah hal yang harus kita pilih. Karena dari situlah kita akan melihat Tuhan. Saudara, kalau Anda ingin melihat Tuhan, melihat hadirat Tuhan dalam hidupmu, terus ambillah keputusan untuk tinggal dalam kekudusan. Kalau saya boleh juga, kalau Anda tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kekudusan Allah menyertai hidupmu. Amin, amin. Nah, untuk itu mari kita mulai hidup bukan sekedar beragama. Ya, hidup beragama kita harus melebihi orang Farisi yang munafik, yang membangun cuman pengen kelihatan baik di depan orang saja. Tapi Anda adalah orang yang hidup di dalam hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Lalu yang kedua apa? Hidup di dalam pendamaian. Yang kedua dikatakan adalah hidup dalam pendamaian. Hidup dalam pendamaian melebihi persembahan kita. Karena Anda ketika hidup dalam pendamaian, saya percaya Anda akan sungguh-sungguh hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Amin. Lalu yang ketiga, tinggal dalam kekudusan. Ketika Anda tinggal dalam kekudusan, Anda akan melihat Tuhan setiap waktu. Dari prinsip-prinsip ini kita bisa belajar. Yesus sedang mengajar bahwa kehidupan kita bukan sekedar beragama, tapi kita menghidupi kekristenan kita. Saya percaya Anda akan bertumbuh. Jangan berkata, Pak kok susah. Tidak susah. Karena itu kekuatan kita satu di rahasianya. Tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Itu yang akan membuat kita dimampukan. Saya tidak akan pernah mampu dengan kekuatan diri saya sendiri. Tapi ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan setiap waktu seperti ini, Anda membangun mesbahmu dengan Tuhan setiap hari, maka Anda akan diberi kemampuan untuk hidup. Ya, berdamai dengan orang lain, hidup dalam kekudusan, dan hidup keagamaan kita melebihi orang Farisi. Bukan sekedar beragama, tapi kasih kita yang terus bertumbuh kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidupmu. Amin, amin. Nah, untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita. Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Katakan ini, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, oh,
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita datang menghampiri Tuhan. Ada beberapa di antara saudara yang hari ini saudara di dalam pergumulanmu ketika Anda mulai mengikut Tuhan. Ada banyak tantangan-tantangan yang kau hadapi. Ada banyak hal yang hari-hari ini sungguh-sungguh membuat Anda harus membuat banyak pilihan. Pilihlah untuk hidup berdamai. Pilihlah untuk tinggal dalam kekudusan. Supaya kehidupan keagamaan kita melebihi orang-orang Farisi. Bukan sekedar beragama, tapi yang menggerakkan itu adalah kasih kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan itu harus semakin hari semakin bertumbuh. Itu yang membuat kita selalu bersyukur. Itu yang akan memampukan kita melihat kesempurnaan kebaikan Tuhan di hidup kita. Orang yang melihat kesempurnaan kebaikan Tuhan dalam hidup kita adalah orang yang tidak mudah mengeluh ketika dalam persoalan. Karena apa? Dia tahu berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya cukup. Bahkan persoalan yang hari-hari ini dia alami tidak akan pernah bisa menggantikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami. Orang ini akan melihat dari sisi itu. Sehingga terus orang ini akan bersyukur kepada Tuhan. Karena biar pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Bawa hati dan hidupmu kepada Tuhan. Supaya kita ini diberi kemampuan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Boleh gak kalau saudara hari-hari ini engkau yang sering gagal dalam situasi keadaan saudara. Boleh gak saya mau berdoa buat Anda. Angkat tangan di tempat Anda saja. Saya mau berdoa pagi hari ini. Sebelum saya mendoakan semua permohonan doa yang sudah masuk. Saya mau berdoa buat Anda dulu yang mengalami ini. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pergumulan-pergumulan bagi dalam hati kami. Orang-orang yang mengalami kebencian, kemarahan, kepahitan. Ya, ingin membalas dendam. Tuhan ambil alih hidup kami. Supaya Engkau Allah yang besar itu sungguh-sungguh nyata di hidup kami. Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami dan kami boleh hidup di dalamnya. Kita hamba berdoa Tuhan jamah hati kami, lembutkan hati kami. Sehingga yang namanya kebencian diganti dengan kasih pengampunan daripada Allah mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kau Tuhan yang menjamah hati kami. Orang-orang yang hari ini tinggal terikat dengan perzinahan, aku berdoa di dalam nama Yesus biar kekudusan Allah menjamah. Roh najis keluar dari tubuh orang-orang ini. Dalam nama Yesus aku minta sekarang Tuhan kekudusan Allah ada pada mereka. Keputusan untuk hidup di dalam Tuhan. Mencungkil mata artinya bukan dengan sengaja mencungkil mata. Tapi mengganti mata ini. Tidak menuruti keinginan daging dari mata ini. Untuk melihat hal yang salah. Tapi diganti pada sesuatu yang memuliakan Tuhan. Tangan yang salah bukan dipenggal, bukan secara harufiah dipenggal, bukan, tetapi tangan ini yang digoda untuk melakukan kejahatan dirubah, diangkat tangan untuk memuji Tuhan. Tuhan hamba berdoa biar ini menjadi keputusan hidup kami supaya kekudusan Allah mengalir atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang menjamah kehidupan kami supaya kehidupan beragama kami melebihi orang Farisi. Karena kasih kepada Tuhan itu yang menggerakkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya mau berdoa untuk semua pergumulan doa yang sudah masuk. Saya menumpangkan tangan di tablet ini sebagai simbol saja. Tapi saya percaya hari ini Tuhan Engkau yang
yang memulihkan keadaan hati orang-orang. Di dalam nama Yesus untuk orang-orang yang sakit COVID-19. Oh, aku berdoa untuk virus ini. Dalam nama Yesus keluar semua virus dari tubuh orang-orang yang hari ini diserang oleh virus ini. Oh, keluar. Dan aku memperkatakan kesembuhan untuk orang-orang yang sakit. Aku telah mendengar kesaksian bagaimana banyak orang mengalami kesembuhan. Hari ini juga kesembuhan akan sekali lagi aku akan mendengar di mana Tuhan menyembuhkan orang-orang ini dengan ajaib di dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk orang-orang yang sakit di paru-parunya. Oh Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Kanker paru-paru aku kutuki engkau menjadi kering sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, orang yang punya masalah dengan usus, ya, kalau sakit yang begitu luar biasa, oh Tuhan, aku berdoa jamahanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh sekarang. Orang-orang yang kena kanker kelenjar getah bening, aku berdoa untuk kanker ini, aku kutuki engkau menjadi kering sekarang di dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Autoimun, oh aku berkata sekarang di dalam nama Yesus menjadi normal sekarang. Kembali normal di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Untuk orang-orang yang mengalami persoalan dalam pekerjaannya, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, yang bangkrut Tuhan pulihkan, yang terlibat hutang. Oh Tuhan, aku berdoa supaya jamahan-Mu atas kehidupan orang-orang ini. Sehingga mereka mengalami sebuah terobosan dalam keuangan. Sehingga hutang itu mulai dilunasi dengan cara Tuhan. Berdoa juga untuk suami istri yang mengalami sebuah goncangan dalam komunikasi. Oh Tuhan, aku berdoa jamah supaya perceraian dibatalkan, dipulihkan kembali hubungan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang mendengar. Orang-orang yang juga hari-hari ini mau berdoa untuk keturunan seorang anak. Aku berdoa Tuhan, Kau menjawab doa mereka. Tahun ini akan terjadi sebuah kehamilan dan tahun depan anak ini akan lahir. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh, saya percaya mujizat sedang turun hari ini di hidup Anda. Untuk semua kebutuhan yang sudah masuk, yang belum sempat didoakan, aku berdoa semua kebutuhan Tuhan Kau menjamahnya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua kebutuhan akan terjawab dengan cara Tuhan yang ajaib. Untuk kami boleh mengenal Tuhan bukan karena kata orang, tapi kami mengenal karena kami mengalami secara pribadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat Allah dalam kehidupan saudara, yang membawamu pada kemenangan oleh karena Yesus Kristus yang mengasihimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia bersamamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kasih-Nya yang memperbarui hidup kita untuk kita bisa mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Terimalah berkat Tuhan sepanjang hari ini, hidupmu mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, senang sekali untuk terus bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, perenungan firman Tuhan di kitab Matius. Semua ikuti dengan rajin ya, tiap hari Selasa, Rabu dan Kamis ya, di acara Kurenungan Firman-Mu di IG Live Yudi Kusmanto dan IG Live GMS Surabaya Barat. Saya percaya ini akan menjadi berkat buat hidup kita dan kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Amin. Untuk itu selamat beraktivitas. Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Bye-bye.